Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa duduk di Masjid Sukajadi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji kitab 175 Jalan Menuju Surga, sebagai muqaddimah, karena kita berada di bulan Sya'ban, tepat hari ini tanggal 6, saya akan ingatkan beberapa amalan yang sangat dianjurkan ibu lakukan di bulan Sya'ban ini. Memang tidak ada hadis yang jelas tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Tidak seperti bulan sebelumnya, bulan Rajab. Kalau Rajab kan jelas, dia satu di antara 4 bulan-bulan mulia yang disebutkan dalam At-Taubah 36. Ataupun bulan Ramadan yang merupakan bulannya Al-Quran. Sya'ban ini memang belum ada hadis yang tegas tentang keutamaannya. Tetapi walaupun demikian, Nabi SAW menyebutnya dengan Syahru Ghaflah, bulan yang banyak dilalaikan manusia. Dan itu tertuang dalam sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Rasul itu banyak sekali melakukan puasa di bulan Sya'ban? Hampir mirip dengan Ramadan. Tetapi tentu tidak boleh disamakan jumlah harinya. Sya'ban itu harus lebih sedikit. Umpamanya ibu mau puasa Sya'ban dari tanggal 1, nanti pada tanggal 27 berhenti. Kalau Ramadan kan full 1 bulan. Boleh kita melakukan puasa setiap hari seperti itu. Atau mengambil puasa-puasa yang sudah jelas-jelas seperti Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, atau puasa Daud. Yang jelas Rasulullah SAW banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Jadi Usamah ibn Zaid ini bertanya kepada Nabi SAW soal puasa ini. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena itu bulan yang manusia banyak melalaikannya, karena terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tetapi Nabi SAW mengatakan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Tapi ingat, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana seluruh amalan kita diangkat ke langit, dan saya sangat suka ketika amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Inilah hadis yang sangat mulia yang menunjukkan tentang
keistimewaan bulan Sya'ban ini. Bulan diangkatnya amal. Sebenarnya diangkatnya amal manusia itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, dan ada yang sifatnya tahunan. Yang harian jelas hadisnya bahwa setiap waktu asar dan juga waktu fajar itu amalan kita diangkat. Adapun yang pekanan setiap Senin dan Kamis. Makanya kita disunahkan berpuasa Senin Kamis. Adapun tahunan bulan Sya'ban ini. Jadi mulai tanggal 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban itu tidak melihat waktu, mau siang, mau malam. Amalan kita diangkat oleh Allah, diangkat ke hadapan Allah Azza wa Jalla selama 1 tahun. Makanya Nabi SAW ingin ketika amalan dia diangkat itu, dia sedang puasa. Inilah yang menyebabkan kemudian bulan Sya'ban ini sangat istimewa di mata Rasul, karena bulan dilalaikan manusia. Kenapa dilalaikan? Contoh saja ibu kan. Kalau bulan Sya'ban itu kan otaknya berpikir Ramadan. Sehingga terkadang karena pikiran kita ini mempersiapkan Ramadan, akhirnya bulan Sya'ban itu dilupakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang diingat persoalan dunia saja. Ya kalau bisa umpamanya para suami bekerja keras di bulan Sya'ban supaya dapat uang banyak ketika Ramadan, sudah agak tenang istirahat gitu ya. Ataupun memperindah rumah, membeli barang-barang baru atau bahan-bahan pokok dan begitu seterusnya supaya ketika Ramadan tidak sibuk. Itu yang kemudian kenapa kemudian bulan Sya'ban itu bulan dilalaikan? Karena sibuk persoalan dunia untuk mempersiapkan Ramadan. Tapi kalau seandainya disiapkan ibadah, itu yang sebenarnya dituntut dalam Islam itu. Maksudnya Sya'ban itu kalau bisa gunakan untuk persiapan ibadah di bulan Ramadan. Makanya ada istilah Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, dan Ramadan itu bulan memetik. Begitu istilah para ulama. Lalu amalan apa saja yang dianjurkan oleh para ulama kita dawamkan selama bulan Sya'ban ini? Pertama, yang harus ibu lakukan adalah taharatul qalbi. Jadi bulan Sya'ban ini bu, hilangkan semua penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati inilah yang menjadikan amalan kita tidak diangkat. Kan rugi bu, ibu udah 1 tahun sholat, puasa, sedekah, hadir di majelis ta'lim lagi setiap pekannya, belum lagi zikirnya, belum silaturahimnya. Banyak selama setahun kan ibu lakukan ibadah-ibadah, baik ibadah badan, ibadah harta, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Lah ini bulan Sya'ban ini, amalan 1 tahun diangkat. Tapi ada orang-orang yang tidak diangkat amalannya. Siapa mereka? Orang yang dalam hatinya banyak penyakit. Seperti orang yang hasadnya kuat, dengkinya kuat, dendamnya kuat. Makanya di bulan Sya'ban ini kalau bisa bersihkan hati itu. Jadi kalau ada musuh itu cepat minta maaf. Terutama dengan keluarga gitu ya. Kalau anak musuhan dengan orang tua, saudara bermusuhan dengan saudaranya, dan begitu seterusnya, hilangkan penyakit hati. Karena inilah penghalang kenapa amalan kita tidak diangkat. Kata Nabi SAW, ada 2 manusia tidak diangkat amalannya di bulan Sya'ban. Pertama orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban. Entah datang ke dukun, percaya tangkal, jimat, atau yang semacamnya, atau tatoyur, menganggap sial dan baik itu bukan dinasabkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kepada makhluk. Dan banyak sekali praktek kesyirikan itu. Maka hindari kesyirikan di bulan Sya'ban. Yang kedua, musakhid. Orang yang dalam hatinya penuh kedengkian.
Makanya alangkah indahnya kalau seandainya di bulan Sya'ban itu hati kita bersih, masuk Ramadan, maka Ramadan betul-betul dipenuhi dengan hati yang bersih. Dan akan lebih dekat lagi beribadah kita kepada Allah kan. Kalau seandainya hati kita bersih. Ini amalan pertama, singkat saja. Coba bersihkan hati di bulan Sya'ban ini dari hasad, dengki, dendam, dan yang semacamnya. Karena itulah yang menjadikan amalan kita tidak terangkat. Yang kedua, puasa. Ini yang banyak dilakukan Nabi SAW. Tentu ada alasannya. Kenapa kemudian puasa ini menjadi pilihan Nabi SAW untuk diperbanyak dilakukan di bulan Sya'ban ini? Pertama, karena puasa itu itu bisa menjaga badan. Badan kita loh terjaga. Kalau orang puasa itu kan syahwat-syahwat itu teredam. Syahwat makan bisa ditekan dengan puasa. Karena orang puasa tak makan kan itu ya. Kalau makan tak puasa lah kan. Jadi kulinernya itu udah terbatas. Dari mulai subuh sampai maghrib tidak mungkin lah ibu datang ke warung. Artinya syahwat makan teredam. Syahwat kemaluan juga sama. Karena tidak mungkin orang puasa melakukan hubungan suami istri, batal lah puasa. Kemudian juga syahwat untuk berhubungan dengan manusia. Ibu yang biasanya tak puasa, sangguplah ibu jalan sana sini, ketemu kawannya. Kalau lagi puasa kan malas ibu. Ya. Malas apalagi siang-siang panas-panas kan, maunya yang AC saja lah. Ngadem saja bahasanya ya. Daripada batal puasanya. Ya, itu jadi syahwat pergaulan pun terbatasi jadinya. Lah dari ini semua akhirnya terbatasi semuanya kan, pandangan tidak sembarang melihat, pendengaran tidak sembarang mendengar. Ya, jadi banyak syahwat itu tertekan. Sehingga ketika tertekan syahwat hawa nafsu pun bisa ditekannya dia. Makanya ini kenapa menjadi pilihan Rasul bahwa di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa karena bisa menjaga anggota badan dari maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ibadah puasa itu waktunya panjang. Kalau sholat saja 5 menit. Kalau ibu jadikan kulhu 2 kali 2 menit kan itu. Lebih pendek lagi. Tapi kalau puasa macam mana caranya? Menyingkat waktu. Sholat bisa disingkat waktu. Ibu bisa 15 menit. Bisa 10 menit. Suka-suka baca surat. Tapi puasa itu tidak bisa disingkat waktunya. Ya memang waktunya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak bisa saya singkat seduhur saja, seasar saja. Ya tidak bisa kan, karena akan batal puasanya. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang mustamirah, yang lama waktunya. Itu pula yang kemudian dijadikan alasan kenapa Rasul memilih puasa di bulan Sya'ban. Karena puasa ini ibadahnya panjang. Ya. Saya bisa nyingkat puasa Ustaz. Gimana caranya? Tidur aja lah habis subuh tuh katanya. Nanti bangun asar. Nah, kan puasa jadi singkat. Itu puasa apa itu? Intinya bahwa ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Karena puasa ini bisa merangsang ibadah lainnya. Orang berpuasa bu, ibadah yang lainnya terangsang bu. Contoh puasa ini. Ibu yang mungkin jarang bangun di waktu sahur, akhirnya kan bangun. Ya. Biasa ibu mungkin pas subuh saja. Tapi kan ibu harus sahur. Terpaksalah ibu kemudian bangun jam 3 atau setengah 4. Lah itu kan waktu-waktu yang istimewa karena Allah turun di waktu itu. Kita bisa gunakan untuk tahajud, kita bisa gunakan untuk witir, kita bisa gunakan untuk zikir, kita bisa gunakan untuk doa. Ya. Jadi mengundang ibadah yang lain puasa ini. Lah sebab 3 perkara inilah kenapa puasa ini menjadi pilihan Rasul dilakukan di bulan Sya'ban. Saya ulang secara singkat, karena puasa bisa menjaga badan dari maksiat. Yang kedua karena puasa itu waktunya lama. Dan yang ketiga karena puasa itu merangsang ibadah yang lainnya. Ini yang menjadikan alasan kenapa kemudian ibadah puasa ini ibadah yang dipilih Rasul dilakukan di bulan Sya'ban. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi bicara keutamaannya.
Puasa ini ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, Bu. Dan dilipat gandakan pahala puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah lipatannya. Kalau sedekah kan sudah jelas, kata Rasul, bisa dilipat gandakan menjadi dari 1 menjadi 700 kali lipat. Jelas tuh angkanya. Ya. Ataupun orang baca Quran, jelas angkanya. Siapa yang membaca 1 huruf, 10 kebaikan. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu angkanya nampak nominalnya. Tapi puasa tidak. Puasa itu rahasia Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, as-sawmu li wa ana azzibi. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Jadi tidak disebutkan nominalnya. Kalau semua ibadah itu dikembalikan kepada kita, kecuali puasa, itu dikembalikan kepada Allah. Kenapa puasa itu kok nominal pahalanya dikembalikan kepada Allah? Suka-suka Allah mengasih berapa sama kita? Karena ibadah puasa itu inti daripada kesabaran. Inti ibadah sabar itu ada di puasa. Dan Allah ketika bicara soal sabar, Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan berikan ganjaran orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Dan puasa itulah ibadah sabar. Gimana tidak sabar, Bu? Kita disuruh nahan sana, nahan sini, kan itu ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan, menjaga pandangan. Itu perlu kesabaran semuanya. Makanya kenapa kemudian ibadah puasa ini sangat istimewa. Ini dari segi puasa, dilipat gandakan pahalanya yang hanya tahu Allah yang akan memberinya. Yang kedua, puasa ini bisa menjauhkan kita dari neraka itu 70 tahun perjalanan. Ibu jalan kaki jangan berhenti selama 70 tahun, kira-kira sampai mana? Udah muterin dunia berapa kali itu? Nabi mengatakan, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifah. Siapa yang puasa 1 hari saja, puasa sunnah, dan ia lakukan karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajah dia dari neraka itu selama 70 musim. Artinya ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Luar biasa gitu ya. Itu 1 hari, Bu, puasa. Lah kalau ibu 1 bulan puasanya, ya kalikan saja kita ini jalan kaki 70 tahun lagi kita tidak tahu sampai di mana. Lah ini di antara keistimewaannya. Adapun berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban, Bu, ulama mengatakan bahwa puasa di bulan Sya'ban ini kedudukannya sama dengan sholat rawatib sebelum sholat fardu. Kan ada sholat rawatib itu ada yang sifatnya qobliyah, ada sifatnya ba'diyah, kan gitu ya. Ada yang sebelum dilaksanakan sholat fardu, itu disebut qobliyah. Ada yang dilaksanakan setelah fardu, namanya ba'diyah. Puasa di bulan Sya'ban itu sama dengan qobliyah. Adapun puasa di bulan Syawal itu sama dengan ba'diyah. Ibadah yang sifatnya mendekati wajib itu afdal. Sesuatu ibadah yang mendekati dengan ibadah wajib itu pahalanya sangat afdal sekali. Karena dia bisa membantu kekhusyuan ibadah wajib. Contoh kenapa kemudian qobliyah ba'diyah itu disyariatkan. Karena untuk menembel kekurangan yang ada di sholat wajib. Kan namanya kita ini sholat 5 waktu itu kadang menghayal, kurang khusyuk, kurang tumakninah, ya, gerakannya terlalu cepat dan begitu seterusnya, sehingga mengurangi pahala. Lah rawatib inilah yang menyempurnakan pahalanya. Lah Ramadan juga sama. Ya, terkadang kita puasa Ramadan mungkin terkadang memandang yang tidak halal, mendengarkan yang tidak boleh, atau kemudian terkurangi pahala puasanya, maka bulan Sya'ban dan Syawal itulah penyempurnanya. Ya, jadi ulama mengatakan puasa Sya'ban ini bimanzilati qabliyah qablas shalah. Itu sama sekedudukan dengan sholat rawatib sebelum sholat wajib. Makanya ini yang kemudian menjadikan istimewa puasa di bulan Sya'ban ini.
Apalagi lebih daripada itu bahwa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini dalil keimanan kita. Dalil keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada ibadah yang lebih ikhlas dibandingkan puasa. Kalau ibu sholat bisa riya. Ibu sholat bisa riya kan Bu? Ibu sholat malam pasang TikTok itu kan bisa riya juga gitu ya. Bisa dipanjang-panjangin. Ibu baca Quran bisa dilagu-laguin. Ibu sedekah bisa minta ditaruh di papan pengumuman nama ibu di situ. Semua ibadah itu mudah riya kecuali puasa. Puasa itu sulit untuk riya, kecuali kalau ibu memang riya. Ya, umpamanya ibu yang hadir di sini nih, saya tidak tahu mana satu yang puasa. Kalau ibu tak ngomong, ya, apalagi pakai masker kan, atau pakai cadar mana tahu. Kalau pakai cadar lagi ngunyah kita kan tidak tahu, gitu ya. Nah, tetapi kan maksudnya kan kita tidak tahu mana satu yang puasa. Oh tahu Ustaz, kenapa itu yang satu tukang ludah tuh bisa aja lagi sariawan dia. Kita tidak tahu. Oh itu yang satu pucat tuh mungkin semalam sahur. Bisa aja lagi sakit dia. Susah puasa ini, mau ria itu susah kecuali dia ngomong. Afwan saya lagi puasa. Ah itu lain lagi. Jelas dia tahu kita kan. Tapi kalau dia diam saja, anda tahu dia. Makanya kemudian puasa ini dikatakan dalil yang sangat kuat tentang kecintaan dia kepada Allah. Karena susah untuk ria. Kecuali kalau memang sengaja untuk ria dia. Ya, ini yang menjadikan kemudian kenapa puasa itu dalil tentang kecintaan kita kepada Allah. Ya, termasuk juga puasa ini akan jadi syafaat bagi kita para pelakunya kelak pada hari kiamat. Dan banyak lagi lah kalau kita cerita tentang amalan puasa. Yang jelas bahwa kalau ibu ingin mendawamkan ibadah di bulan Sya'ban ini, maka perbanyak puasa. Karena puasa ini muqaddimah Ramadan, kata Imam Ibnul Qayyim. Orang kalau memuqaddimahi Ramadan dengan puasa Sya'ban, maka ibu akan lebih selera puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak dimuqaddimahi puasa di bulan Sya'ban ibu, maka ibu nggak akan selera itu ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak pernah puasa 1 tahun, tiba-tiba ibu puasa, apa nggak kaget semuanya itu dari atas kepala sampai kaki itu. Kaget lah bukan, nggak pernah lapar jadi lapar, ya, nggak pernah haus jadi haus, nggak pernah lemes jadi lemes. Akhirnya apa? Minggu pertama itu biasanya puasanya puasa tidur tuh, puasa lemas kan itu. Baru minggu kedua, barulah itu gairahnya ada. Lah makanya orang yang memuqaddimahi puasa di bulan Sya'ban itu nanti selera tuh puasa Ramadan, karena udah terbiasa lapar. Kalau terbiasa makan kan ususnya ngembang, maunya makan aja kan itu. Kalau biasa lapar kan ususnya juga sempit ya kan. Jadi bisa menahan lapar. Nah, inilah yang kemudian kenapa puasa di bulan Sya'ban itu sangat penting sekali untuk persiapan di bulan Ramadan. Ini yang kedua. Amalan yang kedua setelah kita membersihkan hati, maka para ulama mengatakan perbanyak puasa. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tajdidut taubah. Perbaharui taubat. Saya, ibu atau siapapun, kita tidak tahu. Walaupun Ramadan ini tinggal 3 pekan dari sekarang. Apa ibu tahu ibu sampai Ramadan? Tidak tahu. Bisa saja besok meninggal kita. Nggak tahu kita ini meninggal kapan. Banyak kok kita ini kawan-kawan yang mungkin sempat kopi dengan kita, ngobrol dengan kita, jalan dengan kita, kumpul dengan kita. Ramadan tak ketemu pula. Nggak ada yang tahu kematian orang itu. Walaupun kita udah memprediksi nih, wah Ramadan saya akan begini, begini, begini. Itu prediksi. Angan-angan saja. Belum tentu juga sampai Ramadan kita ini. Lah karena tidak memungkinkan kita tahu kepastian kita hidup sampai Ramadan atau tidak, ini bulan diangkat amal masalah. Maka yang ketiga tajdidut taubah, perbaharui tobat. Ya. Perbaharui tobat, ya, nyesel di dosa, berjanji tidak mengulangi, lakukan yang keburukan itu ditimpa dengan kebaikan, dan begitu seterusnya dari syarat-syarat tobat itu. Karena penting tajdidut taubah ini. Supaya ketika masuk Ramadan itu, Bu, betul-betul kita sudah tidak punya dosa.
Ketika masuk Ramadan kita ini, Allah takdirkan masuk Ramadan, kita nggak punya dosa karena sudah tobat di bulan Sya'ban ini, maka ibadah di bulan Ramadan pun akan semangat. Karena yang menjadikan lemahnya ibadah itu dosa. Ibu kalau melakukan dosa, lemah ibadah itu. Ibu bisa rasakanlah coba. Ya, kalau melakukan dosa itu pasti akan melemahkan ibadah. Tapi kalau dosanya dihilangkan, itu yang menyemangatkan ibadah. Makanya ketika ahli sunnah wal jamaah bicara soal makna iman. Apa sih itu iman? Maka mereka mengatakan para ulama itu, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa dia bisa bertambah? Bita'ah dengan ketaatan. Kenapa pula dia bisa berkurang? Bil maksiati, karena dengan kemaksiatan dia. Kalau ibu ini 1 bulan Sya'ban ini, kunci tukeran maksiat itu. Itu nanti Ramadan itu imannya pasti naik. Ibadah apa saja ibu suka. Tapi kalau 1 Sya'ban ini sampai akhir Sya'ban ini penuh dengan maksiat, baru jangan lagi menikmati Ramadan. Sekalipun nanti datang Idul Fitri ibu, dia hanya membanggakan pakaian. Untuk apa coba Idul Fitri membanggakan pakaian? Orang senang kan bukan di pakaian, orang senang itu di hati. Walaupun pakaiannya tidak bagus, tidak apa-apa. Kalau hatinya bersih, pasti dia akan orang paling bahagia itu ketika Idul Fitri itu. Tapi ada orang-orang yang nampaknya dia sedang hari raya, pakaiannya saja, hatinya tidak hari raya. Nggak senang hatinya itu. Nah, ini kan mengurangi kebahagiaan Idul Fitri jadinya. Nah ininya makanya penting tajdidut taubah itu mumpung di bulan Sya'ban. Ya. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, sedekah. Ya. Amalan yang keempat adalah bersedekah. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Nabi SAW apabila datang bulan Ramadan itu manusia paling dermawan. Apalagi kalau sampai 10 akhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan kedermawanan Rasul itu melebihi angin yang berhembus. Terutama tatkala Jibril datang menyambangi Rasul untuk tadarus Quran. Lah kebiasaan sedekah ini harus dimulai dari bulan Sya'ban ini. Apalagi saya ulang-ulang bahwa ini bulan diangkatnya amal. Ya. Bulan diangkatnya amal ini maka perbanyak sedekah. Kalau orang terbiasa sedekah, maka di bulan Ramadan pun akan terbiasa sedekah dia. Kan sedekah itu tidak mesti harus dengan uang. Ya, karena terpikir sedekah itu harus pakai uang, tidak. Ya, sedekah itu macam-macam bentuknya. Ibu senyum kepada saudaranya juga sedekah. Ibu memperbanyak tasbih, takbir, tahmid itu sedekah. Ibu mengajak kawan-kawan untuk berbuat baik, ngajak ke pengajian, itu juga sedekah. Ya, termasuk juga hubungan suami istri, itu juga sedekah. Sedekah itu babnya luas gitu ya. Walaupun identik sedekah itu biasanya dengan uang. Ya, kalau dibilang sedekah pasti kepala kita larinya ke situ. Ya enggak apa-apa, kalaupun dengan uang pun kan bisa dengan cara ya, umpamanya uangnya terbatas. Punya uang 1 juta, ya tadilah kalau memang ingin sedekah setiap hari supaya amalan kita selama Sya'ban diangkat, pecahkan yang 1 juta itu. Pecahkan 2 ribuan. Jadi lama tiap hari 2.000, nggak habis-habis sedekah. Ya. Intinya bahwa biasakan sedekah gitu aja, dan nggak ada yang berkurang harta disedekahkan itu. Mana qasamin mali sadaqah bal yazdad kata Rasul. Tidak berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah. Bertambah itu kadang-kadang ya memang bisa dalam bentuk harta, umpamanya rezekinya dimudahkan, usahanya diluaskan. Pokoknya dimudahkan. Atau mungkin dalam bentuk kesehatan yang harusnya dia sakit, kalau ke rumah sakit habis sekian, dia tak sakit, akhirnya tak mengeluarkan uang. Jadi bentuk bertambahnya rezeki itu macam-macam. Cuman kita tidak sadar saja. Kesehatan itu bentuk juga, ketenangan juga bentuk. Karena kalau sudah stres, usaha pun susah. Diberikan ketenangan, akhirnya mudah dia usaha, mudah berfikirnya, mudah untuk menguraikan masalahnya, dan begitu seterusnya. Ini juga termasuk amalan yang keempat, perbanyak sedekah. Kemudian amalan yang kelima,
Kata para ulama mengatakan, perbanyak membaca Quran. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban ini sebenarnya syahrul Quran. Bukan Ramadan aja syahrul Quran itu. Tapi Sya'ban juga termasuk bulannya Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini sama dengan memukodimahi membaca Quran di bulan Ramadan. Ibu nih ya, walaupun lancar baca Quran ya, anggaplah ibu sudah bisa baca Quran, tajwidnya, tahsinnya. Tapi kalau 1 tahun ibu tak baca Quran, baru masuk Ramadan ibu baca Quran, saya garanti ibu nggak akan lancar. Karena lidahnya itu tidak terbiasa. Ibu bisa baca Quran, bisa Ustaz, saya dari Iqra apa sebisa. Tapi kalau 1 tahun tidak pernah baca Quran, tahu-tahu Ramadan baca Quran, nggak akan lancar. Dia akan mulai lagi. Tapi kalau bulan Sya'ban ini sudah mulai baca Quran tuh, nanti masuk Ramadan mau menghatamkan berapa kali, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Jadi karena Quran juga memang harus diulang-ulang kan gitu ya. Harus terus dibaca gitu. Apalagi kalau kita melihat keutamaannya, jangan lagi cerita. Ya. Orang baca Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan kalau ibu bisa menghatamkan di bulan Sya'ban, berapa kebaikan dapat. Ya. Jadi ini juga kata para ulama biasakan membaca Quran di bulan Sya'ban. Karena ini juga bulan diangkatnya amal, dan supaya ketika masuk Ramadan itu betul-betul dijadikan syahrul Quran. Karena sudah dimukodimahi di bulan Sya'ban. Termasuk qiyamul lail, ini penting. Kenapa kemudian banyak orang masuk Ramadan itu futur, Bu? Kenapa enggak sholat di sana? Panjang Ustaz. Itu imamnya 1 juz katanya. Bagus nih masjid sebelah katanya. Rakaat kedua kulhu terus tuh. 15 menit selesai, 23 rakaat katanya. Kadang-kadang orang itu futur gara-gara melihat panjangnya tarawih. Tapi kalau di bulan Sya'ban ini ibu biasa sholat malam, ibu yang komplain imam itu, imam kok pendek kali katanya. Karena ibu terbiasa lama. Sendirian berdiri kan. Tapi kalau ibu tidak pernah berdiri di bulan Sya'ban, dia komplainnya juga beda. Ya imam apa ini kata, nggak lihat makmum katanya. Tahu udah tua saya dibuat panjang pula. Nah, ini kadang-kadang kan gitu ya. Jadi futur Ramadannya kan, karena tidak terbiasa qiyamul lail tadi. Tapi kalau di bulan Sya'ban ini sudah qiyamul lail, ibu juga sering baca Al-Quran. Insyaallah Bu, di bulan Ramadan itu kita akan merasakan lezatnya ibadah. Maka ini juga amalan yang dianjurkan oleh para ulama untuk diamalkan qiyamul lail di bulan Sya'ban ini. Termasuk juga al-iksar minan nawafil. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Bukan hanya qiyamul lail saja. Sholat sunnah kan banyak tuh. Ada sholat sunnah duha. Kalau masuk masjid ada tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah wudu. Ada witirnya. Ada tahajudnya. Kan banyak sholat sunnah tuh. Maka biasakan di bulan Sya'ban ini melakukan sholat sunnah. Karena sekali lagi, ini kesempatan kita ini melaporkan seluruh amalan kita 1 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban adalah kasratul istighfar. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar ini ya ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu maksudnya. Ya. Dan kalau bisa dihayati, Bu. Istighfar itu kalau bisa dihayati. Bagaimana caranya Ustadz menghayati kalimat astagfirullah itu? Ya dengan memahami maknanya. Dan saya sudah sering saya katakan di sini bahwa makna istighfar itu 2. Pertama, kita meminta kepada Allah agar semua aib yang kita lakukan di dunia Allah tutup dari manusia. Jadi ketika kita katakan astagfirullah, seolah-olah kita katakan, ya Allah, saya ini punya dosa banyak. Saya ini punya aib banyak. Kalau bisa manusia jangan tahu aibku. Sebab kalau 1 saja aib kita terbongkar, Bu, habis hidup kita ini. Dipermalukan orang. Kita nggak ada harganya lagi di mata orang kalau aib kita sampai terbongkar kan. Makanya cukuplah antara kita dengan Allah saja. Yang kedua, ketika kita membaca istighfar itu, kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan di dunia itu, Allah tidak mengazab. Allah tidak menyiksa kita.
Itulah kalimat istighfar itu. Kenapa kita disuruh istighfar itu? Karena dua perkara ini. Minta kepada Allah agar aib kita ditutup. Yang kedua, minta kepada Allah agar dosa kita tidak disiksa. Ya. Makanya dibedakan antara istighfar dan taubat. Kalau taubat itu bicara soal perbuatan. Ibu menyesal, tak akan melakukan, meninggalkan dosa, mengiringi yang buruk dengan yang baik, itu disebut taubat namanya. Tapi kalau istighfar ini permohonan. Kita memohon kepada Allah seolah-olah, ya Allah, dengan aku membaca astagfirullah, tolonglah jangan sampai satu aibku ini kau bongkar kepada manusia. Ya Allah, jangan sampai satu dosa pun kau azab kelak di akhirat. Nah, jadi kita memohon. Nah, itulah kalau kita paham dua perkara ini, insya Allah mungkin istighfar kita lebih khusyuk lagi. Ya, jadi astagfirullah bukan hanya sekedar di lisan, kalau bisa dihayati maknanya. Dan ini di bulan Sya'ban, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita ditutup. Supaya di bulan Ramadan itu betul-betul kita menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah betul-betul di bulan Ramadan. Kemudian juga kata para ulama, di antara amalan di bulan Sya'ban adalah silaturahim. Ini penting. Karena tadi di permulaan saya sudah katakan, di antara orang yang tidak akan diangkat amalannya apa? Orang yang dalam hatinya ada kedengkian, ada hasad. Makanya ini bulan silaturahim sebenarnya, bulan Sya'ban ini bulan maaf memaafkan. Jangan nunggu nanti Idul Fitri. Ya. Kamu minta maaf lah. Tunggulah, kan 2 bulan lagi Idul Fitri kita. Nah ini kok nunggu Idul Fitri, gimana ceritanya? Nanti kalau Idul Fitri kan bisa kosong-kosong Ustaz. Siapa bilang kan gitu. Kalau mau silaturahim sekarang ini waktunya ini. Supaya amalan kita diangkat. Sebab yang menjadikan amalan kita tidak diangkat ini gara-gara permusuhan tadi. Gara-gara kita musuhan dengan saudara, musuhan dengan tetangga, musuhan dengan kawan. Itu yang menyebabkan kerugian 1 tahun lo gak diangkatkan lu. Sayang kali. Makanya ini silaturahim di bulan Sya'ban ini sangat penting sekali. Karena ini bagian dari pembersihan hati tadi. Ingat hadis yang pernah saya ceritakan di sini. Jadi satu hari Nabi SAW ngomong di hadapan para sahabat, bentar lagi nih dari pintu sebelah sana ada seorang anak muda, termasuk penduduk surga. Sahabat semua pandangannya ke pintu itu. Rupanya keluar dari pintu itu anak muda jinjing sendal. Dan rambutnya seolah-olah habis berwudu. Lewat gitu saja. Esok harinya Rasul ngomong gitu lagi. Dia lagi yang muncul. Sampai 3 kali. Dia lagi yang muncul. Jadi ada sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini penasaran. Kenapa orang itu oleh Rasul termasuk anak muda penduduk sorga? Emang amalan dia apa? Karena Abdullah ibn Amr ibn As ini kan dikenal dikenal sholat malamnya, dikenal puasanya, dikenal suka menghatamkan Quran. Pokoknya sulit sahabat yang menandingi ibadahnya Abdullah ibn Amr ibn As ini. Jadi dia merasa, apa saya ini kurang dalam beramal? Punya amalan apa dia? Ya. Kok bisa Rasul mengatakan dia termasuk penduduk surga? Jadi dia pura-pura lah ini. Sahabat ini bertamu ke orang yang direkomendasi Rasul termasuk ahli surga itu. Alasannya dia ada masalah dengan keluarga, bisa nggak saya nginep di rumahmu 3 hari gitu kan. Akhirnya silahkan. Maksudnya ingin meneliti apa yang dia lakukan selama 3 hari itu. Entah siangnya, entah sorenya, entah malamnya. Mungkin dia punya amalan khusus yang aku tidak punya, kata Abdullah bin Amr bin As. Aku bisa tiru gitu maksudnya. Jadi setelah 3 hari, tak ada pun amalan-amalan menonjol. Maksudnya tidak sholatnya biasa-biasa saja. Sahabat yang lebih hebat lagi. Ya, baca Qurannya biasa saja, zikirnya biasa saja. Kecewalah Abdullah bin Amr bin As. Ternyata dia tidak menemukan apapun yang bisa dia tiru dari laki-laki. Tapi sebelum pergi dia ngomong, sebenarnya saya kesini itu bukan karena masalah keluarga. Karena saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan waktu di masjid, bahwa engkau ini termasuk anak muda penghuni sorga. Bisa nggak kasih tahu amalan khususmu itu apa gitu ya. Tapi anak muda ini makin bingung. Karena dia sendiri tidak punya amalan khusus. Maksudnya
Ya mungkin sholatnya, atau puasanya, atau sedekahnya, enggak juga gitu ya. Jadi makin bingung juga ditanya seperti itu. Tapi sebelum berpisah, anak muda ini mengatakan, oh boleh jadi katanya. Boleh jadi karena setiap sebelum saya memejamkan mata saat tidur malam, aku bersihkan semua hatiku. Aku maafkan semua orang yang menzalimiku. Ya. Pokoknya setiap malam sebelum aku pejamkan mataku, aku sudah relakan kepada siapapun yang mendolimiku, yang menyakitiku, dan aku doakan kebaikan untuk mereka. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini yang ingin saya cari. Ini maksudnya. Jadi rupanya bukan amalan badan, tapi amalan hati. Ya kan, memaafkan itu amalan hati kan, bukan? Tetapi kan memaafkan juga, kalau hubungan dengan manusia kan tidak bisa, kecuali harus ketemu orangnya kan. Minta maaf. Ya. Sekarang kan lebih enak lagi ada alat komunikasi. Lah salah satunya adalah dengan cara silaturahim tadi. Supaya menghilangkan penyakit-penyakit hati. Ini juga di antara amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Termasuk juga husnul khuluq. Ya, perbaiki akhlak. Ini penting juga karena di bulan Ramadan ini jangan sampai amalan-amalan ibadah puasa kita ini hilang gara-gara jelek akhlak. Seperti masih suka mencaci, memaki, melaknat, mendoakan buruk, tidak bisa menjaga lisan. Ini kan bahaya. Ya. Karena amalan-amalan sehebat apapun dari amalan sunnah, Bu. Ibu hebat puasanya, ibu hebat sedekahnya, ibu hebat tahajudnya, ibu hebat macam-macamnya lah. Tapi kalau tidak bisa menjaga lisan, percuma juga. Kan ada hadis kan yang mengatakan ketika Rasul dikatakan Rasul ada seorang ibu kalau malam sholat malam, kalau siang puasa sunnah, kalau tempat-tempat sedekah butuh sedekah dia sedekah, bahkan dia banyak melakukan kebaikan. Tapi satu kekurangannya, walakin tu'dzi jiranaha bilisaniha. Lisannya tuh tidak bisa dijaga, suka nyakiti tetangganya. Oh, kata Rasul, tidak bisa. Wanita itu tidak punya kebaikan. Padahal dia sholat malam tidak punya kebaikan. Lah dia kan puasa sunnah tidak punya kebaikan. Oh, dia banyak sedekah, percuma juga sedekahnya. Sampai Rasul mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikannya itu semua. Bal hiya min ahlin nar. Bahkan wanita itu layak masuk neraka. Ya. Akhlak ini penting karena akhlak ini bisa mempengaruhi ibadah. Dan akhlak itu paling tercermin dari 3 anggota badan kita. Dari leher ke atas, kedua tangan, dan dari kepala sampai kaki. Akhlak itu tercermin dari 3 anggota badan. Leher ke atas, Bu. Leher ke atas itu ada mata. Nah, kalau suka melotot-melotot itu enggak pada akhlak. Ya. Kemudian mulutnya kasar, ini kan di kepala semua tuh. Mulutnya kasar. Kemudian suka tajasus telinganya, nyari-nyari ngorek-ngorek kesalahan orang. Ya kan? Mendengar-dengar betul tak si anu, ya kan? Nah, ini semua dari lisan. Ya, kebanyakan kalau udah kepala itu pasti lisan. Atau yang di dalam kepala lah otak kotor tuh. Ya. Kemudian yang kedua, tangan. Kalau orang suka bantu, ya, suka bantu orang dengan tangannya, itu berarti tangannya berakhlak tuh. Atau dari kepala sampai kaki. Kalau ibu ngobrol dengan orang nih, ibu tidak peduli orang ini di bawah saya, di atas saya, selevel dengan saya, maka ibu hargai, tetap ibu pasang badan. Kayak serius tuh. Karena ada orang yang meremehkan orang. Ngobrol itu badan kita ke sana, orang ini ke sini. Ini nggak punya akhlak orang kayak gini. Ya. Kadang-kadang yang mungkin merasa dia lebih kaya, lebih punya pangkat, jabatan, kita nggak dihargai kadang-kadang. Nah, itu namanya nggak punya akhlak orang kayak gitu. Tapi punya akhlak itu di depan dia siapapun, tetap dia hadapkan badan dia. Nah, itu berakhlak namanya. Nah, itulah akhlak namanya. Ya, jadi inilah kata para ulama, amalan-amalan husnul khuluq ini penting ditanam di bulan Sya'ban. Supaya masuk Ramadan itu banyak ibadah tidak sia-sia dilakukan. Terutama puasa. Karena puasa itu, kata Nabi SAW, rubba sa'imin. Ya. Laisa lahul jaza illal ju'i wal atshi. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak diganjar kecuali hanya rasa lelah, letih, dan juga lapar saja. Kenapa? Karena habis dikikis dengan akhlak yang buruk tadi pahalanya. Nah, ini juga persiapan Ramadan ya. Mempersiapkan akhlak itu. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya juga adalah ad-da'watu ilallah.
ya, mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak keluarga lah, ibu pulang dari sini dapat ilmu, sampaikan ya ke keluarganya. Inilah amalan-amalan yang di bulan Sya'ban. Ajak, kalau ada yang kemungkaran dicegah. Nah, itu penting karena bagaimanapun kata Nabi SAW ketika menasihati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, la an yahdiyakallahu rajulan bika khairun min khumrin na'am. Kalau lantaran lisanmu Ali, kau bisa memberikan hidayah manusia, itu lebih baik daripada unta merah. Artinya lebih baik daripada perhiasan dunia yang paling mahal. Mengajak manusia kepada kebaikan. Dan tidak ada suara terindah di hadapan Allah kecuali orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Allah mengatakan, wa man ahsanu qaulan. Siapa lagi yang lebih indah suaranya? Yang lebih indah suaranya dalam Quran bukan artis, bukan selebritis, bukan penyanyi. Ya, yang paling indah suaranya adalah mimman da'a ilallah. Orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara juga amalan-amalan yang dianjurkan para ulama. Ya, termasuk juga doa, itu jelas masuk. Ya, doa, zikir, itu yang jelas perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Kalau bisa jangan tinggalkan di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bu. Saya kira kajian kitabnya mulai minggu depan aja, karena ini nasihat mumpung di bulan Sya'ban, saya ingatkan saja. Dan yang tak kalah penting, saya lupa juga, perbanyak sholawat. Karena ayat tentang perintah sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Saya lupa yang terakhir ya, perbanyak sholawat. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kan perintah untuk bersolawat kepada Rasul. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Jadi ayat tentang perintah sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Maka perbanyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Baik Bu, sampai di sini mungkin kita buat tanya jawab saja. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.